semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Singapura akui kebijakan Indonesia sekarang lebih mengerikan. Kenapa itu? Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Karena apapun yang namanya negara maju itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Banyak Itu sudah kan pasti. kebijakan-kebijakan yang Indonesia terapkan sekarang gitu ya, yang memang Dan juga mereka tuh tidak memajukan akan gitu. rela juga bahwa negara berkembang ini ada yang maju menjadi negara maju Perkembangan juga, Indonesia banyak yang nggak gitu. rela. Tapi ya betul juga ya, banyak juga Dan itu negara ya, maju tidak manusiawi. mau negara berkembang Nggak maju. perlu kita Kan sakit hati dan enggak. Tapi kita berusaha agar bagaimana visi kita agar bisa menjadi negara maju. Jika kita mengaca pada Indonesia di era Pak Bambang, maka kita akan menyadari banyak perubahan besar yang terjadi pada negeri ini. Dulunya yang dianggap bangsa terbelakang, kini sudah dianggap bangsa yang sangat berpengaruh. Khususnya dalam pembahasan kita kali ini negara Singapura. Kenapa Singapura? Tentunya karena hubungan kedua negara ini sangat mencolok akhir-akhir ini. oke. Masih teringat jelas, ketika Jokowi baru menjabat, Indonesia masih dipandang sebelah mata. Masih dikira negara besar yang terlalu mudah untuk diobrak-abrik. Namun seiring berjalannya waktu, jumpscare Indonesia itu nyata untuk Singapura. Bagaimana tidak, baru 2 tahun Jokowi menjabat, Indonesia sudah mulai berani mendikte Singapura secara terang-terangan dengan baru 2 program tahun. tax amnesty. Langsung Seakan dianggap bercanda, Singapura terlihat biasa-biasa saja. tax amnesty. Sampai akhirnya tax amnesty laris manis, barulah Singapura sadar bahwa Indonesia tidak main-main. Walaupun terlihat korporatif, tapi secara logika Singapura pasti akan mengamankan aset-aset berharganya. Bahkan berkat kebijakan tersebut, perbankan di Singapura terlihat sempoyongan meladeni perpindahan Jadi dana satu warga negara kebijakan Indonesia gitu ya. ke negara asalnya. Data lembaga keuangan Merrill Lynch menyatakan, dari sekitar 55.000 orang kaya di Singapura, sepertiganya adalah warga negara Indonesia, dengan nilai aset Sepertiganya mencapai adalah warga 87 negara miliar Indonesia, dolar ya? Amerika Serikat, atau sekitar 1.100 triliun rupiah, jumlah yang setara dengan 50% APBN Indonesia. Tidak hanya sampai di situ, Singapura juga terus dihantui oleh pemberhentian pasokan energi dari Indonesia. Nah, itu dia itu, pemberhentian Terlebih pasokan Indonesia energi. bersikap keras terhadap Australia, yang hendak menyalurkan kabel ke Singapura, lewat jalur bawah laut perairan Indonesia. Dengan sikap-sikap tersebut, Indonesia mulai memperlihatkan keganasannya, terhadap negara-negara di sekitar kawasan yang ingin bermain-main dengannya. Sampai di suatu titik Indonesia mengumumkan program hilirisasi, yang secara terang-terangan dengan program gagah berani, hilirisasi itu. mengibarkan bendera perang dagang dengan Perhimpunan Negara-Negara Uni Eropa Langsung seorang gitu diri. ya, buat heboh Barulah satu Singapura dunia, benar-benar kan gitu. sadar bahwa Indonesia terlalu besar Hilirisasi. untuk dilawan. Dan secara tidak langsung, Indonesia mengingatkan bahwa bahan-bahan baku yang diolah di Singapura juga sangat bergantung pada ya, Indonesia. dengan bahan-bahan Keseriusan baku dari Indonesia ini pun membuat Singapura semakin tidak percaya diri. Ini terlihat dari kecenderungan pasrahnya Singapura pada kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia. Banyak kan kebijakan-kebijakan baru Bahkan, Indonesia. pengambilan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura Iya, itu lagi nyaris tuh. tanpa perlawanan. Pengambilan Atau ruang bukan. udara, ya itu pun. Tapi kalau kita suruh kirim bahan mentah terus Banyak enggak, ya kebijakan-kebijakan stop. baru Indonesia. Jangan berpikir Indonesia yang akan bikin kirim bahan mentah. Singapura ini gitu kan. Sudah lama Tidak ruang dapat udara kita melawan, yang gitu. berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan Yang ruang udara itu berkat kan. kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan Jadi, ruang udara di atas Kepulauan ruang Riau udara dan dikelolakan Natuna oleh Kepulauan kepada Riau, NKN. sudah. Singapura menyadari bahwa andil Indonesia terhadap negaranya sangatlah besar. Misalnya saja bahan baku industri smelter dan sumber daya alam lainnya seperti minyak mentah, Singapura masih berharap banyak pada Indonesia. Bahkan minyak Dewasa mentah ini, juga ya. Indonesia kerap melakukan proteksi terhadap aset-aset berharganya. Indonesia mengatakan cukup pada pembodohan yang selama ini terus dibiarkan.
Karena sekarang adalah saatnya Indonesia bangkit untuk menatap masa depan yang gemilang. Namun demikian, Indonesia tidak menutup diri dari negara manapun yang ingin bekerja sama, dengan catatan Indonesia mendapatkan keuntungan lebih, serta mendapatkan transfer of teknologi. Ini bisa saja diartikan, perusahaan dari negara lain yang tertarik dengan sumber daya alam Indonesia, harus masuk berinvestasi di Indonesia, dengan mendirikan masuk perusahaan dahulu, dan ya. mempekerjakan masyarakat sekitar. Jadi Yang diharapkan kalau kedepannya mau masyarakat investasi, Indonesia mesti bisa bangun mendapatkan pabrik skill yang di mumpuni Indonesia. untuk dapat bersaing dengan masyarakat global. Di lain sisi, Indonesia juga mewajibkan pada perusahaan asing yang masuk di Indonesia untuk bermitra dengan perusahaan lokal atau BUMN. Sehingga di masa mendatang, perusahaan lokal atau BUMN juga dapat mengelola sumber daya alamnya secara mandiri. Dan untuk lebih jauh kita dapat memastikan, akan semakin banyak negara lain yang bergantung pada negara kita. Sesuai dengan visi dan misi besar bangsa Indonesia. Ini yang harus betul-betul desain ini secara konsisten harus kita lakukan terus. Yaitu satu, membuat negara lain bergantung pada kita. Sebetulnya ini sudah beberapa kali saat cek, siapa sih yang tergantung pada kita? Ternyata banyak sekali. Banyak sekali yang bergantung. Begitu batu bara, kita stop 2 minggu saja, yang telepon ke saya banyak sekali. Baru 2 minggu Kepala negara, stop batu bara. Perdana Menteri Presiden. Oh ini tergantung. Baru 2 Banyak minggu, sekali. ya? Saya kaget juga. Belum Urusan lagi batu bara. apa namanya Kembali itu, lagi ke keterbukaan. macam nikel kan. Jadi, nikel kan memang kita sudah berhenti. tetap membuka ekonomi kita, keterbukaan ekonomi. Tetapi sekali lagi, harus kita bisa mendesain negara lain tergantung pada kita. Harus, jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Ini yang saya lihat kekeliruan di Amerika Latin, hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, tetapi hanya menjadi cabang. Banyak investor masuk, Memang tapi tiap jadi negara cabang. memiliki strateginya masing-masing dalam menghadapi setiap tantangan. Dewasa ini kita sering diperlihatkan momen kemesraan antara Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Singapura. Bahkan, Perdana Menteri Singapura sangat terlihat senter memberikan perhatian khusus pada Presiden Jokowi serta selalu antusias dalam menyambut kedatangannya. Semoga apa yang kita lihat adalah bentuk ketulusan dari Singapura untuk menyambut era baru kerjasama yang saling menguntungkan di masa mendatang. Namun daripada itu semua, kewaspadaan dan komitmen kuat kita harus terus berada di barisan depan. Karena yang kita ladeni adalah Singapura, negara super cerdik yang sudah terbiasa mengambil banyak keuntungan dari negara kita. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Oke. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi sekarang ini memang banyak kebijakan-kebijakan Indonesia yang membuat bukan hanya negara lain ya, termasuklah Singapura juga gitu ya. Dengan yang pertama tadi itu pengambilan ruang udara itu pun sudah dilakukan oleh Indonesia. Jadi sekarang Indonesia tidak perlu lagi minta izin ke Singapura gitu ya, sebab sudah kembali gitu pengelolaan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna gitu. Jadi sudah kembali ke Indonesia, tidak perlu lagi minta izin ke Singapura. Itu satu. Lepas itu yang kedua, pasokan ini energi gitu ya. Ini memang Indonesia mahu mengembangkan program hilirisasinya itu, dan itu pasti akan memberi dampak juga gitu ya, sebab Singapura juga bergantung dengan pasokan energi daripada Indonesia. Dan ada banyak lagi gitu kan kebijakan-kebijakan Indonesia yang apa namanya akan berdampak juga gitu ya sama Singapura. Jadi tidak main-main apa namanya itu usaha Indonesia sekarang untuk membangunkan, untuk memajukan lagi gitu kan Indonesia seperti sekarang ini. Banyak yang banyak perubahan lah gitu ya, banyak perubahan yang sudah kita lihat, dan pengaruhnya itu juga memang sudah cukup besar gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.